Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu sampah-sampahnya. Ayo, di bawahnya sampahnya. Fitri itu Fit. Buang dulu Fit ke luar. Sudah memastikan sampahnya tidak ada? Mana Fitri udah datang? Ayo Fit. Jadi sudah rapi? Sudah, karena kesepakatan kelas kita harus belajar, sebelum belajar harus dalam keadaan nyaman dan rapi. Ya, silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa. Robi wa Rasulullah wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mempelajari kecerdasan AI, kita harus tahu dulu nih siapa yang tidak hadir teman kalian. Masuk semua? Masuk hari ini masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Sesuai kesepakatan kelas. Nah, kalian itu memiliki berbagai macam fasilitas. Salah satunya adalah Chromebook. Yang di depan kalian ini apa? Chromebook. Nah, Chromebook ini kalian harus gunakan sebaik mungkin. Salah satunya adalah dalam pelajaran coding dan AI, KAA. Nanti kalian akan mendapatkan pembelajaran tentang coding dan KAA nanti apabila sudah disahkan. Nah, sebelum belajar, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, semoga kita selalu semangat apabila menuntut ilmu ya. Itu apa? Telur. Telur ada dua telur. Telur yang mentah sama telur yang sudah dikukus. Telur yang mentah sama telur yang dikukus. Lapuhan mana? Lapuhan mana? Yang mentah.
Kalau yang mentah, kalau jatuh itu langsung pecah. Kalau yang sudah dikukus, lebih apa? Lebih kuat. Lebih apa lagi? Lebih banyak kegunaannya. Nih, coba Ibu pengen tanya, kalian mau jadi telur yang mentah atau telur yang matang? Telur yang matang. Jadi, apabila kalian ingin menjadi telur yang matang, telur yang kuat, itu harus diapain dulu? Direbus dulu, dipanasin dulu, ada prosesnya dulu. Sama halnya dengan kalian. Kalian belajar, kalian mendapatkan segala sesuatu, itu adalah sebuah proses. Proses menuju apa, Dev? Proses menuju prestasi. Proses menuju apa lagi? Menjadi orang yang kuat, sama seperti telur. Jadi, dari motivasi telur ini, kalian, Ibu harap bisa menjadi lebih kuat dalam proses yang kalian hadapi. Sama kayak telur. Telur kalau misalnya digodok, itu pasti lebih kuat karena lebih matang. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang berpikir konsepsional, abstraksi. Kemarin itu apa? Mencari kata sifat. Di mana? Di Google Map. Sekarang Google Map mah di Gemini, betul. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran yang baru lagi. Apa kalian semangat? Semangat. Nah, sekarang Ibu pengen tanya, apakah kalian pernah melihat video AI yang bertebaran di media sosial? Siapa yang punya IG? Saya. Siapa yang mau punya TikTok? Saya. Siapa yang punya Facebook? Kita. Sekarang, apalagi sekarang itu banyak yang foto-foto keluarga tuh ya, kayak dijadiin miniatur, itu AI bukan? AI. Saking canggihnya. Nah, kalian bisa membuat miniatur tapi dalam bentuk 2 dimensi, yaitu gambar. Nanti kalian bisa mencari di internet bagaimana caranya. Yang kedua, apakah video yang kalian lihat itu benar terjadi atau rekayasa teknologi? Ibu pengen tanya, coba Baim. Kalau kata Baim, video-video yang tersebar itu tuh nyata atau tidak? Tidak, kebanyakan adalah rekayasa AI, saking canggihnya. Yang kedua, apakah kalian pernah mencoba memainkan permainan KA atau aplikasi KA lainnya? Kemarin kalian belajar tentang apa? Permainan AI. Ternyata menarik banget ya? Sekarang nanti kita akan belajar lagi. Apakah kalian tahu manfaat KA dalam kehidupan? Aplikasi-aplikasi kayak gitu tuh apa manfaatnya? Mempermudah. Kalau kalian misalnya kalian mau ke Cirebon itu menggunakan Google Map, kayak gimana nih dari Indramayu ke Cirebon naik apa, berapa jam. Nah, itu tentang cuaca. Selanjutnya, nah, capaian pembelajarannya, CP-nya adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial yang mencakup definisi, karakteristik, dan cara kerjanya. Ini kemarin kalian sudah dibahas juga ya, berdasarkan materinya. Nah, sekarang bagaimana cara pengaplikasiannya? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan cara kerja kecerdasan artifisial. Nanti kalian praktik kayak gimana sih cara mengoperasikan KA itu salah satunya. Tuh tahapannya ya. Nanti kalian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Siswa mendapatkan pemahaman dan video KA for Ocean. Kemarin kan sudah ya. Sekarang coba kita ulangin lagi. Siswa mencoba Google Maps. Nanti kalian akan belajar tentang Google Maps hari ini. Ayo amati masalah berikut. Apakah kalian mempunyai media sosial? Ya. Tadi udah ya. Apakah kalian pernah memainkan permainan di internet? Pernah. Pernah. Apakah kalian pernah mengukur jarak sekolah dengan jarak rumah kalian? Pernah. Berapa? Ibu pengen tanya. Coba Sultan. Ibu? Berapa?
Jadi ngukur jaraknya pakai apa? Pakai langkah. 1, 2, 3. Coba ngukur jaraknya kayak gimana? Di sini siapa yang rumahnya deket sekolah? 1. Kira-kira berapa kilometer apa berapa meter? Tahu nggak? Nah, tahu paling mengirangi. Nah, Bu, rumah saya hanya 100 sampai 200 meter. Bu, rumah saya 1 kilometer. Nah, itu mengira-ngira. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana melihat jarak. Wah, videonya ya. AI apa beneran ini nih? AI. Seperti nyata ya? Tapi ini adalah simulasi kalau misalnya memang ada bencana alam. Yang kedua nih, coba ini neneknya siapa? Ya, pemirsa, seperti yang Anda lihat, kondisi di jalan ini sangat memprihatinkan. Aduh, nenek. Tuh. Nah, ini asli atau AI? Taunya dari mana orang bener? Nenek-nenek. Jadi asli atau AI? AI. Jadi ini adalah contoh, tapi sampai kalau orang yang tidak tahu pasti nyangkainnya ini adalah video asli. Nah, itu ini adalah salah satu video kritik terhadap pemerintah. Contohnya tadi ada kubangan tapi tidak langsung ditutup. Jadi akhirnya orang yang tidak tahu bisa terpelosok. Itu contohnya. Apakah video tersebut benar terjadi? Tadi coba Nabila, benar tidak tadi Nab? Tidak. Apakah kita boleh membuat video seperti ini? Ibu pengen. Devi, coba Dev, boleh nggak buat video seperti ini? Boleh. Boleh. Asal apa, asal apa Dev? Ada keterangan. Apa? Asal dikasih keterangan. Kalau ini adalah simulasi dari bencana, atau misalnya kalau ini itu adalah kritik pemerintah tetapi menggunakan AI. Bagaimana cara bijak dalam menggunakan KA di kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau jawab? Dilupa. Bagaimana cara bijak dalam menggunakan KA di dalam kehidupan sehari-hari? Bijaknya tadi sama kayak Devi tuh. Apa? Memberikan keterangan. Terus apa lagi? Boleh mengandung kritik, asal harus yang baik. Terus banyak kalian pernah mendapatkan tidak AI tapi menggunakan kata-kata yang kasar di media sosial? Pernah. Nah, itu salah satu yang harus dihindari karena mungkin yang menontonnya itu adalah anak di bawah umur atau anak sekolah atau kayak kalian. Nah, coba lihat di sini. Ibu pengen tahu, jadi kecerdasan artifisial itu, AI itu apa? Sultan bajunya dimasukkan Sultan, sekalian, ayo dimasukkan. Apa itu? AI itu? AI itu singkatan dari apa Sultan? Artificial apa? Intelijen. Terus atau kecerdasan buatan. Kenapa disebut kecerdasan buatan? Kenapa bisa disebut kecerdasan buatan? Karena lihat di situ. Tuh, lihat. Karena memungkinkan komputer atau mesin untuk mensimulasikan kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memahami bahasa. Jadi, KA atau AI ini kecerdasannya seperti manusia. Bisa membaca, bisa berpikir kritis, bisa seolah-olah seperti manusia. Lihat di situ. Memperkenalkan kenapa kalian itu harus tahu. Kenapa ada pembelajaran KA?
atau coding di SD. Tuh, bukan sekedar mengenalkan teknologi. Sekarang zaman canggih. Masa kalian tidak bisa Chromebook? Masa kalian tidak bisa komputer? Masa kalian tidak mengenal AI atau KA? Nah, jadi kalian itu diharapkan akan membentuk pola pikir yang logis, kreatif, adaptif. Apa? Apa, izin ke toilet? Boleh. Kemudian apa? Dan adaptif terhadap perubahan zaman. Intinya kalian harus berkembang sesuai zamannya. Apa dalam? Boleh, sak yanter. Nah ini, kecerdasan artifisial sama kecerdasan manusia. Komputer sama manusia, hebatan mana? Komputer kakinya, Wahyu kakinya. Komputer sama manusia, hebatan mana? Manusia. Karena apa? Yang membuat komputer siapa? Yang memasukkan data ke komputer siapa? Manusia. Jadi manusia sama komputer itu perbedaannya itu. Ya, kalau komputer itu tidak memiliki apa tadi? Kalau KA itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Apalagi Dilfa? Coba dibaca. Dilfa, apalagi Dilfa dibaca kecerdasan manusianya. Melalui interaksi sosial, bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Komputer punya perasaan nggak? KA tidak punya. Hanya saja komputer itu bisa seperti manusia karena manusia yang memberikan data. Nah ini lihat tadi yang kita bahas. Ayo fokus ke sini. Ibu pengen tanya, ini apa? Sandri. Tadi aplikasi apa? Ya, Google Map. Kemudian ini apa? Reski, apa Reski? Kalian di HP tuh biasanya apa? Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk lagi. Apa ini? Kalender. Ini adalah ramalan, bukan ramalan, prediksi cuaca. Pernah nggak lihat? Ya Allah, hari ini panas banget. Pas lihat di HP ternyata berapa derajat? 45 derajat. Ternyata 46 derajat. Panasnya sangat luar biasa. Baim, Ibu pengen tanya, ini apa Baim? Ini apa? Gambar apa ini nih? Yang biasa COD. Sopi, di sini siapa yang suka check out? Sultan Fitri. Ya Allah. Punya akun sendiri atau akun orang tua? Akun sendiri. Check out Sopi akun sendiri. Kalian pernah nggak ngerasa kayak gini? Kalian mencari di Google alat tulis murah. Nah, ternyata di Shopee-nya itu keluar semua alat tulisnya. Padahal kalian tidak pernah mencari di Shopee, tapi di Google. Pernah nggak? Baim? Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu namanya algoritma dalam HA. Bisa membaca kalian mencari apa saja sehingga merekomendasikan. Kalian silakan. Udah berkelompok? Sudah. Sok, coba ke Chrome dulu. Contohnya kayak gini, ke Chrome. KA for Ocean. Bisa? Go. AI for Ocean. Nih, AI for Ocean. Ayo coba. Ya. Betul? Betul, AI for Ocean. Ya, udah? Coba diklik sampai terlihat. Masih ingat tidak? Coba. Ubah bahasanya dulu. Nah,
Sudah bisa? Sudah bisa memilih mana sampah dan mana? Nah, kenapa lebih pintar kita dibandingkan AI? Coba, Ibu pengen tanya, Dilva, coba Dilva, dari permainan ini nih, apa yang diambil? Kenapa lebih pintar manusia dibandingkan AI? Karena manusia yang menciptakan AI dan dimasukkan ke dalam AI. Ya, karena manusia yang menciptakan AI dan yang memprogramnya. Jadi AI bisa tahu segalanya. Itu yang input siapa? Yang memasukkan data siapa? Manusia. Jadi semoga suatu saat kalian itu tidak hanya bisa memainkan, tetapi kalian juga bisa membuat sebuah permainan edukatif yang bermanfaat. Oke. Siapa yang benar semua? Salah satu. Kemudian benar. Banyak salah satu. Kemudian apa lagi? Sultan, benar semua? Belum. Tuh. Ikan, bukan. Nah, kenapa ini bisa ikan? Karena tadi kita tidak memasukkan data kalau itu adalah ikan ya. Tuh. Benar semua? Bagus. Jadi begitulah. Betul, bagus. Begitulah cara kita membuat sebuah program. Jadi kita masukin data. Semakin banyak data yang benar, akan semakin akurat. Akan semakin benar yang dihasilkan. Silakan buka di Google Chrome, masuk dulu ke Google Chrome, buka lagi atau buat tab selanjutnya. Di sini cari Google Maps. Ya, dalam izin WC, boleh. Nabila. Google Maps sudah? Ya, betul. SD Negeri Terusan 2 ada nggak? Tulis. Terusan 2, SD Negeri Terusan 2, ada nggak? Coba diklik. Itu SD. Nih, iya di sini Terusan 2. SD Negeri Terusan 2. Bisa? Bisa. Ibu pengen tahu dari SD Terusan 2 ke alun-alun. Tulis alun-alun Indramayu di bawahnya. Iya, Terusan 2 atau tuh. Dari SD 2 Terusan ke alun-alun Indramayu. Ada nggak, bisa nggak ininya SD Negeri 2 Terusan tuh? Tuh, berapa menit? 8 menit, Bu. 8 menit. Sama nggak? Kita pengen tahu dari sekolah ke Waterboom Trisi. Barangkali kalian mau jalan-jalan? 3 Bintang Firdaus Waterpark Jatimulya. Bisa Reski? Bintang Firdaus itu udah ada tuh. Udah ada belum? Nah, iya betul. Berapa kilo?
3 bintang itu yang di atasnya belum tuh, 2 terusannya. Firdaus, udah 3 bintang Firdaus. Ini langsung klik aja. Ya. Ya, atasnya apa? SD. Ya, SDN 2 terusan. Berapa kilo? Belum. Gantian ya, yang ngekliknya temennya. Latihan, belajar ANBK nanti sendiri-sendiri laptopnya. Di enter. Oh, berapa kilo? 44 menit. Berapa kilometer? 32,6. Silakan. Siswa. Ya. Silakan kalian mengerjakan. Ibu akan mengambil yang paling cepat dan yang paling tepat. Nanti akan ibu tulis waktunya kalian mengerjakan. Ya nanti bentar lagi istirahat. Ayo dimulai dari sekarang. Silakan cari. Daful, oke. Ayo cepetan. Cari lokasi-lokasi di Google Map. Berapa waktunya, berapa jaraknya? Di Google Map. Nih, ini ada ininya. Ayo. Silakan secara berkelompok. Kalau yang sudah boleh ke Ibu. Jangan lupa nama kelompoknya. Dari mana ke mana, berapa jaraknya, berapa menitnya, berapa waktunya. Surya atau serba? Silakan yang sudah lihat di depan. Kalian coba kelompok siapa yang bisa dari garis kemana kelompok satu. Misalnya ini kan sesuai warna dari 7, 5, 2, 4. 7 warnanya berarti arahnya kemana? Ke sini atau kemana? Ayo. Kelompok siapa? Ya itu tuh sebagai 7 warnanya apa? Di mana yang mirip? Boleh mikir dulu, Bu. Ya pikir dong, masa nggak mikir? Cak. Ayo. Boleh, siapa aja bebas, nanti Ibu kasih tambahan nilai. Ibu kasih waktu 5. Ayo selanjutnya. Nabila. Dah. Terus ada yang salah nggak? Syifa. Krem. Berarti cari yang coklat dan yang krem. Berarti ini betul? Betul. Yang kedua, lihat di sini. Satunya berarti warnanya apa? Pink. Yang ketiga adalah hijau. Cari pink sama hijau mana? Pink sama hijau. Betul? Ini salah ya? Salah. Setelah Ibu koreksi, silakan yang mendekati jawaban yang benar itu adalah kelompok 3. Khalifah, Nabila, Novita. Silakan presentasi berapa jaraknya kemananya. Ayo. Tadi. Maju. Ayo gak apa-apa. Masa gak mau maju. Ayo cepetan. Novita, maju. Khalifah. Belajar berani. Masih mending kalian malu sekarang daripada kalian nanti malu di masa depan. Ayo. Assalamualaikum. Iya, dari kelompok berapa? 3. So,
Dari mana ke mana? Dari alun-alun. Coba tadi dari alun-alun ke mana? Jarak 3,5 Apa tidak terdengar temannya? Gak usah kayak gitu. 3,5 km. 3,5 kilometer. Berapa menit? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kalian tidak apa-apa, harus mencoba. Dengan malunya sekarang daripada nanti. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan ini sendiri-sendiri. Sok, bagaimana tahapan menggunakan Google Map? Mana yang pertama dulu? Kemudian apa manfaatnya Google Map tuh? Ya. Ini nih mana? Yang mana? Yang pertama tuh. Langkah pertama. Pilih. Langkah pertama membuka Google Map tuh apa? Buka Google atau arah tombol dulu? Buka Chrome dulu? Apa-apa? Kalian kalau buka Google Map, apa yang pertama kali dilakukan? Ya, yang pertama mainan ae. Ya. Itu tuh yang pertama apa? Kalau buka Google Map tuh yang pertama. Kan pasti juga ngetik artinya dulu. Emang pertama langsung itunya dulu. Ya kan cari Google Map. Nah, mana cari Google Map tuh? Ya udah, ini berarti yang pertama. Mana yang keduanya? Ini kedua, ini ketiga, keempat. Coba tadi tuh tanda mana? Tiganya mana? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Dah. Udah deh, tadi. Manfaatnya udah belum? Ada manfaatnya di bawah, iya. Gak apa-apa. Dah? Dah? Tangan bagus dong. Oke. Iya. Nanti aja itu mah. Dah? Arfan, dah? Ayo sini semuanya. Ya, cepetan waktunya tinggal 1 menit lagi. Selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Duduk di tempat yang masing-masing. Jadi, kita akan merefleksi kegiatan hari ini. Dilva, ayo coba, Ibu pengen tanya. Apakah kamu menikmati pembelajaran hari ini dengan KA? Tadi bukan terintegrasi ya, dengan KA? Menikmati tidak? Tambah wawasan tidak? Tambah wawasan. Yang kedua, jika kamu diminta gali. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapakah bintang yang akan kamu berikan? Ayo, 5. Ya, jadi ternyata sangat menarik tidak? Menyenangkan tidak pakai komputer atau Chromebook? Banyak aplikasi-aplikasi yang ternyata membantu kita dalam kehidupan. Nah, silakan ini baca simpulannya pembelajaran hari ini. Kecerdasan, diam. Kecerdasan artifisial bekerja dengan cara mirip seperti manusia belajar. Jadi, kenapa namanya kecerdasan buatan, Sultan? Kenapa bisa namanya kecerdasan buatan? Karena sangat mirip sama kecerdasan manusia. Enggak ini, KA. Yang lainnya, Vindu. Kemampuannya tetap terbatas karena dia memiliki akal. Intuisi. Sultan.
dan kreativitas. Ya, terus KA juga bisa salah dalam memprediksi, tergantung seseorang yang memasukkan datanya benar atau salah. Semakin kalian banyak memasukkan data yang benar, itu KA itu akan menjadi semakin akurat. Yo. Kemudian materi selanjutnya, etika kecerdasan artifisial. Apakah bisa gara-gara kita membuat AI, apakah bisa dipenjara? AI bisa dipenjara nggak kita buat AI? Nah, nanti kita belajar ke selanjutnya, materi selanjutnya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga banyak manfaatnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di close semuanya, di close.